Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan pemrograman web. Sekarang kita sudah sampai bahasan terakhir dari 4 course yang kita bahas dalam mata kuliah ini. Pertama, kita sudah menyelesaikan course pemrograman web dengan PHP. Jadi di situ dikenalkan bahasa pemrograman PHP. Di course kedua kita sudah mempelajari Introduction to SQL. Di sana sudah dijelaskan pengenalan tentang basis data SQL. Kemudian di course ketiga kita membahas tentang menggabungkan antara PHP dan SQL, building database application using PHP and SQL. Kemudian terakhir di sini kita menggunakan library JavaScript jQuery, dan hari ini kita akan membahas bahasan terakhir yaitu JSON. Dan kita masih menggunakan referensi dari Coursera, Web Application for Everybody. Begitu juga dengan slide-nya. Menggunakan slide dari Dr. Charles Severance. Oke, kita mulai ya. Sedikit mengingatkan tentang arsitektur yang sudah kita pelajari. Jadi yang sudah kita pelajari, kita melakukan request dari browser ke server, kemudian ke server nanti mengeksekusi atau mengirimkan statement SQL, kemudian dieksekusi oleh database server, hasilnya dikirimkan ke PHP. Kemarin kita sudah bahas, kita menggunakan PDO untuk mengelola hasil dari database server. Kemudian hasilnya kita kembalikan sebagai respons ke browser. Dan salah satu respons dari web server adalah file JavaScript. Dan kali ini kita akan menggunakan library JavaScript yaitu jQuery, yang mana library-nya akan memanipulasi DOM sehingga tampil ke user. Oke. Dan kita akan secara spesifik mempelajari bagaimana cara JavaScript langsung melakukan siklus request dan response. Yap. Jadi kalau kemarin kita melakukan request ke sebuah server, kemudian di server di PHP itu yang akan banyak melakukan fungsi controller. Sekarang kita pindahkan fungsi controllernya, kita pindahkan ke browser. Jadi idenya itu server sekarang sudah tidak melakukan hal yang komputasi yang besar. Masih besar, tapi dikurangi sedikit bebannya itu ke browser. Karena kita tahu JavaScript itu dieksekusi di browser. Yap. Beban server akan semakin berkurang kalau kita ingat bahwa browser itu banyak. Jadi server satu yang mengakses layanan server itu banyak browsernya. Katakanlah kayak server Unsri ID. Web servernya mungkin cuma satu. Atau kalaupun didistribut ke dalam beberapa server lain, jumlahnya tidak akan sebanding dengan jumlah browser yang mengakses, jumlah klien yang mengakses layanan Unsri ID. Nah, dengan membebankan walaupun sedikit beban browser, beban komputasi ke sisi browser, itu akan mempengaruhi kinerja server. Oke, jadi idenya itu ada komputasi yang kita pindahkan ke sisi JavaScript. Dan kita tahu JavaScript adalah bahasa pemrograman di browser. Walaupun ada sebenarnya baru-baru ini muncul istilahnya Node.js. Node.js adalah JavaScript yang dijalankan di sisi server, tapi kita nggak bahas itu sekarang. Kita menjalankan JavaScript yang itu ada di dalam respons HTML dari server
yang di-outputkan oleh PHP. Ya. Nah, bahasan kita sekarang JSON itu adalah format data yang digunakan untuk mempertukarkan data dari server ke browser. Yap. Ya, ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi, data di dalam sebuah website antara klien dan server seperti yang sudah dijelaskan tadi, secara asal server yang berbeda, misalkan ada server yang dikelola dengan PHP, ada server yang dikembangkan dengan Java, ada yang dengan Python, ada yang dengan yang lain-lain lagi. Maka secara asal mereka akan memiliki format data yang berbeda-beda. Ya. Dan belum ada persetujuan apa format data yang digunakan untuk exchange antar klien dan server. Karena masing-masing ada yang menggunakan PHP, Java, ada yang menggunakan apa-apa, beda-beda. Nah, makanya muncul sebuah keinginan agar data yang digunakan, format data yang digunakan untuk pertukaran klien dan server itu sama, satu saja. Dan disepakatilah menggunakan JSON. Sehingga browser tidak terlalu peduli servernya dikembangkan dengan bahasa apa, PHP kah? Atau Java atau apa, nggak perlu terlalu peduli karena yang dia pegang adalah format data yang keluar dari server tersebut pasti berupa JSON. Jadi itu idenya. Oke, jadi JSON ini adalah cara yang disetujui untuk representasi format data antar server. Ya, ini tadi yang sudah dijelaskan. Jadi ada PHP, dia memiliki PHP array, Python adanya dictionary, JavaScript adanya JavaScript object, Java dia punya hashmap, sehingga perlu disepakati satu istilahnya yaitu wire format. Format ketika di kabel, walaupun sebenarnya nggak harus kabel, istilah saja. Wire format ini format untuk exchange data antar server atau server ke klien. Oke, dan disepakatilah JSON sebagai wire format tersebut. Jadi idenya, misalkan ini sebuah server, ini sebuah klien, walaupun sebenarnya si klien ini dia juga server, tapi karena dia meminta data dari sebuah server, ketika itu dia berperan sebagai klien. Nah, jadi idenya adalah walaupun PHP dia memiliki PHP array, tapi ketika dia mau mempertukarkan data, maka dia wajib menggunakan wire format. Agar dia bisa ngobrol dengan lebih banyak orang. Kalau dia ngobrolnya dengan bahasa PHP array, maka sedikit orang yang ngerti bahasa PHP array ini. Tapi kalau dia ngomong dengan bahasa wire format, maka semua orang mengerti. Jadi kayak bahasa universalnya pertukaran data. Ya, contohnya ini. Jadi dari PHP array akan istilahnya serialize. Ada istilah lain di encode. Menjadi ini. Beda dengan encrypt. Encrypt itu menjadi tersembunyi data asli. Kalau ini enggak, cuman formatting saja. Serialize, encoding itu formatting saja. Ya. Jadi apapun servernya, hasilnya tetap akan seperti ini. Kalau data yang dikirimkan ini ya, kalau ini kan disebutnya, kalau di PHP disebutnya ini associative array. Kalau JavaScript ini disebutnya JavaScript object. Kalau di Java disebutnya Java hashmap. Tapi sampai di dalam cloud-nya, ketika dipertukaran datanya, semua formatnya sama, ini semua. Nah, kemudian ketika sampai di sebuah klien, ini akan di-deserialize istilahnya, atau decoding, istilah decode. Balik lagi menjadi format data yang diinginkan oleh si klien itu. Kalau kliennya JavaScript, ya pakai JavaScript. Kalau pakai Java, ya pakai hashmap-nya Java, dan seterusnya. Jadi, JSON itu hanyalah
format. JSON bukan bahasa baru. JSON bukan bahasa pemrograman. JSON hanya sebagai sebuah format. Dan sebenarnya format juga adalah format string. Jadi data yang dipertukarkan ini string dengan format khusus. Format ya, format JSON. Jadi kalau ini dibuat dalam satu baris, kurung kurawal buka ini karakter pertama, petik 2 ini karakter kedua, n karakter ketiga, dan seterusnya. Ini satu string panjang. Tapi formatnya khusus, format JSON. Dan ini adalah yang bukan menciptakan, menemukan atau menggagas. Makanya dia bilang discover JSON. Douglas Crockford ini dia menemukan JSON karena sebenarnya JSON ini adalah notasi pada JavaScript untuk objek. Ya, makanya kepanjangan JSON adalah JavaScript Object Notation. Ini adalah notasi objek pada bahasa JavaScript. Oke, sehingga kalau nanti kita melihat format JSON dengan format JavaScript sama, tidak ada beda. Karena memang JSON adalah format objek pada bahasa JavaScript. Oke, dan JSON memiliki sebuah situs yang mendokumentasikan tentang JSON, json.org. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan JSON dan jQuery. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan.